Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita bisa melanjutkan kewajiban kita untuk mempelajari kitabullah, dan ini pelajaran lanjutan, yaitu pelajaran setiap Ahad pagi materi tafsir juz amma. Kenapa ini yang dipilih juz amma? Karena ayat-ayat ini yang selalu kita baca dalam sholat kita. Dan di antara cara untuk mencapai kehusuan dalam sholat adalah dengan mengerti maknanya. Karena khusyuk itu merupakan ruh daripada sholat. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, sudah sampai surat Al-Qari'ah, ayat yang sudah pertemuan kedua dari surat Al-Qari'ah. Namun sebelumnya saya sampaikan 3 ayat di surat lain untuk memacu semangat kita mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran sudah kita fahami bersama bahwa Al-Quran itu petunjuk, hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun orang yang tidak bertakwa, maka Al-Quran tidak bisa memberi manfaat. Al-Quran sebagai petunjuk untuk mengentas manusia dari kesesatan. Lawan dari petunjuk, lawan daripada al-huda adalah ad-dhalal. Juga telah kita maklumi bahwa Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya untuk mengentas manusia dari kegelapan. Orang yang jauh dari Al-Quran, mereka bergelimang dalam kegelapan. Beragamanya bukan di atas cahaya, bukan di atas kejelasan, tapi hanya di atas angan-angan dan dugaan saja. Yang disebutkan oleh Allah, beragama itu di atas bayangan-bayangan fata morgana yang dia kira akan bisa memberi manfaat. Maka dengan mempelajari makna Al-Quran, tafsir Al-Quran sebagaimana difahami oleh salafun salih, Rasulullah dan para sahabatnya, maka itu menjadi cahaya, menjadi penerang. Juga telah kita maklumi bahwa Al-Quran sebagai ruh untuk menghidupkan hati-hati yang telah mati. Karena manusia ketika jauh dari iman kepada Al-Quran, maka hakikatnya dia telah mati hatinya. Maka Allah katakan di dalam surat Qaf, ya, ayat 37. Nah, di sini mungkin saya besarkan dikit. Ayat ini dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid. Beliau memberi penjelasan di sana tentang ayat ini. Ayat ini sebagai dalil bagi siapa yang menginginkan Al-Quran itu bermanfaat. Nah,
Dan tentu setiap kita menginginkan, karena kita insya Allah dikaruniai rutin membaca Al-Quran, tapi kan bukan hanya untuk baca saja, harus meningkat. Kata Allah di ayat ini, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu kata Allah ladzikra, bisa memberi peringatan atau memberikan pelajaran. Kalau bahasanya beliau Imam Ibnu Qayyim, bisa bermanfaat bagi pembacanya, liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu hanya bisa memberi manfaat bagi orang yang mempunyai hati. Nah, berarti ada orang yang dikatakan tidak punya hati. Di sini kalau secara terjemah, syarat Al-Quran itu memberi faidah, memberi manfaat, itu hanya bagi orang yang mempunyai hati. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ai qalbun azimun. Al-Quran itu memberi faidah, memberi manfaat bagi orang yang hatinya itu besar. Azim itu besar. Ya lawannya tidak besar, rendahan gitu, hina. Hatinya itu rendahan, enggak selera kepada perkara-perkara yang mulia. Nah, jiwanya jiwa rendahan. Nah, maka yang seperti itu Al-Quran kurang memberi faidah. Hayyun kata Allah di sini, hatinya hidup. Lawannya apa? Mati. Zakiyun, apa zaki? Cerdas. Hatinya cerdas. Nah, yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran hanya hati-hati yang sifatnya seperti ini: azim, hayyun, zaki. Zaki apa artinya? Berkembang. Kalau tanaman itu subur. Tanaman itu bisa subur kalau hilang virus-virus, hilang penyakit-penyakitnya, hama. Dan ketika diberi pupuk, maka tanaman itu, atau diberi obat, tanaman itu mudah berkembangnya. Beda kalau tanamannya itu belum dihilangkan penyakitnya, kemudian diberi obat-obatan, maka itu kurang bermanfaat. Nah, karena seharusnya dibersihkan dulu baru diberi obat, itu menjadi zaki. Maka zakat, orang menunaikan zakat itu diantara makna zakat adalah untuk mengembangkan. Fahada, maka hati yang sifatnya seperti ini, azimun, hayyun, zakiyun, idza warada alaihi syai'un min ayatillah. Hati yang seperti ini kalau datang padanya ayat-ayat Allah. Di sini berarti ada dua ya, ayat kauni maupun ayat syar'i. Maka bahasanya di sini adalah Al-Qur'an. Nah, tuzkaru biha, dia akan sadar. Nah, wantafa'a, dan memberi manfaat. Al-Qur'an itu memberi manfaat. Fartafa'a, sehingga dia mengangkat kepalanya, sadar. Kepalanya diangkat untuk terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Al-Quran. Lawannya mengangkat kepala apa? Menundukkan kepala atau tidur. Nah, maka orang yang tidur ketika belajar Al-Quran itu hatinya hati yang
tidak seperti disebutkan dalam ayat dalam tafsir ini. Azim, Hayyun, Zakiyun, Zakiyun. Nah, di ayatnya di atas saya baca dulu. Ini ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Yang pertama tadi punya hati. Yang kedua au alqasam'a atau alqasam'a. Alqasam'a itu dimaknakan kalau diterjemah mungkin ya bisa dilihat sendiri, mencurahkan pendengaran atau menyatukan pendengaran. Kita lihat tafsirnya di sini. Wa kadzalika man alqa sam'ahu. Demikian juga orang yang mencurahkan pendengarannya. Makanya kalau baca atau ngaji terutama Al-Qur'an, pendengarannya fokus mendengarkan apa yang disampaikan. Hatinya juga hadir. Ila ayatillah, telinganya dipusatkan, difokuskan untuk atau kepada ayat-ayat Allah. Wastama'aha, dan mendengarkannya istima'an, mendengarkan ayat-ayat Allah dengan pendengaran yastarsyidu bihi. Yastarsyidu artinya pendengaran untuk mendapatkan bimbingan, bahwa dirinya sedang apa? Dibimbing oleh ayat-ayat yang sedang dia baca atau yang sedang dia dengarkan. Bahwa yang kamu dengarkan itu isinya bimbingan untuk mengentas dari kesesatan, untuk memberikan cahaya, untuk menghidupkan. Di lanjutan ayatnya au alqasam'a wa huwa syahid. Yang ketiga wa huwa syahid. Syahid artinya menyaksikan. Jadi ini Al-Quran bisa memberi manfaat kalau punya 3 sifat ini, atau 3 syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin mendapatkan Al-Quran bermanfaat pada dirinya. Punya hati, memukuskan pendengaran, dan syahid. Apa maksudnya syahid? Wa qalbuhu syahidun. Hatinya ketika belajar Al-Quran itu syahid, ai hadirun. Maksudnya apa? Hadir. Hatinya hadir, tidak keluar kemana-mana. Mungkin dengar tapi gak hadir orangnya, gaib ya. Cuma badannya aja ada di sini, tapi hatinya keluar. Fahadha lahu aidan dzikra. Maka yang seperti ini Al-Quran menjadi peringatan, wa mau'izatan, menjadi mau'izah juga artinya peringatan, wa syifaan, dan menjadi obat, wa hudan, dan menjadi apa? Petunjuk. Dengan 3 syarat tadi. Wa amal mu'ridu, adapun al-mu'rid. Al-mu'rid itu yang tidak mempunyai 3 sifat tadi. Di sini diartikan mu'rid kalau secara bahasa yang menentang atau berpaling. Alladzi lam yalqa sam'ahu ilal ayat, yaitu orang yang tidak fokus pendengarannya pada ayat-ayat yang dibaca. Nah, fahada, sehingga di sini kalau mendengarkan ayat, baca sendiri ataupun nyetel murattal ya, lewat HP atau yang lain, ya harus seperti ini. Kalau tidak mau mendengarkan jangan nyetel. Iya. Fahadha la tufiduhu syai'an.
Orang yang tidak mendengarkan, tidak fokus mendengarkan, itu ayat-ayat tidak memberi faidah sama sekali. Li'annahu la qabula indahu, karena dia tidak menerima. Wala taqtadi hikmatullah, dan dia tidak akan mendapatkan hikmah Allah. Hikmah Allah yang tadi itu, bahwa kalau hatinya hadir, pendengarannya fokus, kemudian punya hati yang tinggi. Punya hati yang tinggi maksudnya jiwanya itu jiwa yang mulia, jiwa yang tinggi, cita-citanya. Hikmatullahi wala taqtadi hikmatullahi hidayata man hadza wasfuhu wa na'tuhu. Karena ini tidak, orang yang tidak fokus terhadap ayat-ayat Allah, hikmah Allah, dia tidak mendapatkan hidayah, karena sifatnya seperti ini. Nah, di surat Yasin hampir sama dengan ini tadi, surat Qaf. Di surat Yasin ayat 70 Allah mengatakan, liyunzira man kana hayyan. Al-Quran itu liyunzira, berguna atau dalam rangka. Lamnya ini namanya lamukai, lam yang bermakna supaya. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan supaya maka nahayyan, bermanfaat atau memberi peringatan, maka nahayyan, bagi orang yang hidup. Hayyan, hidup. Maka kalau orangnya mati, itu Al-Quran tidak bisa. Misalnya pohon sudah mati ya, disiram ya nggak ada manfaat air itu. Wa yahiqqul qawlu 'alal kafirin. Di sini yunazzihu ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Allah membersihkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ramahu bihi al-musyrikun. Allah membersihkan di ayat ini, di ayat 6, 9, 70. Nah, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan syair, dan beliau tidak mungkin membawa syair karena beliau ummi, tidak bisa baca dan tulis. Yang dibawa beliau apa, kata Allah, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Yang dibawa beliau itu hanyalah Al-Qur'an, dzikrun wa qur'anun mubin, liyunzira man kana hayyan. Maka ayat ini kata Al-Imam As-Sa'di itu pembersihan, rekomendasi dari Allah kepada nabinya Muhammad SAW dari apa yang dituduhkan oleh musyrikin. Min annahu syairun, bahwa beliau adalah seorang penyair. Wa annal ladzi ja'a bihi syi'run, bahwa yang dibawa oleh beliau adalah syair atau syair ya. Ini kemana? Sekarang ke sini, bawah sini. In huwa illa dzikrun mubin, ay ma hadzal ladzi ja'a bihi illa dzikrun. Apa yang datang, apa yang dibawa oleh beliau hanyalah dzikrun. Yatadzakkaru bihi ulul albab, untuk memberi peringatan orang-orang yang ulul albab. Lub itu artinya tadi hati yang hidup tadi.
hati yang paling dalam, hati yang paling bagus itu ulul albab. Itu yang bisa mendapatkan peringatan dari Al-Qur'an. Jami'al matalibid diniyah, semua para pencari agama. Fahuwa mustamilun alaiha atamma istimalin. Al-Qur'an itu mencakup cakupan yang paling sempurna. Wahuwa yudzakirul uqul. Al-Qur'an itu bisa mengingatkan akal, bisa menyehatkan akal, meluruskan akal. Nah, maka kalau orang akalnya sehat, masih bagus, itu cocok sekali, mudah sekali dengan ayat-ayat Allah. Nah, ma rakazallahu fi fitrahi ma rakazallahu fi fitratiha minal amri bi kulli hasanin wan nahyu an kulli qabihin. Itu yang Allah tanamkan, Allah berikan di fitrahnya berupa perintah semua kebaikan dan larangan dari semua kejelekan. Wa Qur'anun mubin ay mubinun atau mubayyinun. Al-Qur'an itu mubin, maksudnya jelas. Tidak ada di Al-Qur'an itu yang tidak jelas. Nah, maka kalau ada orang mengatakan bahwa banyak ayat yang tidak difahami oleh Rasul misalnya, nanti bertentangan dengan ayat ini. Nah, seperti orang yang ketika Allah mengatakan yadullah, Allah punya tangan, itu maksudnya bukan tangan itu. Terus apa yadun? Tidak tahu. Terus gimana? Ya tafwid. Tafwid itu artinya diserahkan maknanya kepada Allah. Nah, kan berarti enggak jelas. Nah, sementara Al-Qur'an itu semuanya apa? Mubin. Al-Qur'an itu jelas lima yatlubu bayanuhu. Bagi orang yang menginginkan kejelasan itu semuanya jelas. Walihada hudhifal ma'mul, sehingga di sini dibuang objeknya. Liyadulla ala annahu mubinun li jami'il haq, untuk menerangkan bahwa Al-Qur'an itu menjelaskan semua kebenaran. Bi adillatihi at-tafsiliyah wal ijmaliyah. Semua dalil Al-Qur'an itu jelas, baik yang rinci maupun yang global. Wal batilu wa adillatu butlanihi. Demikian juga Al-Qur'an itu menjelaskan tentang perkara yang batil dan jelas kebatilannya. Nah, anzalahullahu kadzalika ala rasulihi. Demikian sifat Al-Qur'an yang Allah turunkan pada Rasulnya. Liyunzira man kana hayyan. Al-Qur'an yang demikian sifatnya untuk memberi peringatan man kana hayyan. Ini pelajarannya dari ayat ini, surat Yasin. Maka yasinan, yang rutin yasinan, jangan hanya baca saja ya. Karena di situ banyak apa? Peringatan-peringatan, harus ditingkatkan mengerti maknanya. Ai hayyul qalbi. Yang dimaksud di sini Al-Qur'an itu menjadi peringatan bagi orang yang hidup, maksudnya hidup hatinya. Wa'i, dia faham, difahami maknanya. Kalau enggak paham ya enggak akan bisa mengambil manfaat. Enggak paham. Fa huwa alladhi yuzakku ala hadzal Qur'an. Nah, wa huwa alladhi yazdadu minal ilmi minhu wal amal. Itu dia orang yang mudah menerima Al-Qur'an, dan dia yang dengan ketika membaca Al-Qur'an yazdadu minal ilmi,
Setiap membaca dia bisa menambah ilmu. Di sini yazdadu, menambah ilmu, wal amal, dan menambah amal. Nah, wa yakunul Qur'anu liqalbihi, dan Al-Qur'an itu bagi hatinya bimanzilatil matar, seperti hujan, lil ardit thayyibah az-zakiyah. Nah, bagaimana Al-Qur'an itu bagi hati itu seperti hujan bagi tanah yang bagus, yang zakiyah, tanahnya bagus, thayyibah itu bagus, zakiyah itu tadi itu masih apa istilahnya Abu Zulfa. Zaki tadi belum terkontaminasi sama bahan-bahan kimia, masih alami, masih subur, asalnya seperti itu. Wa yahiqul qawlu 'alal kafirin, dan menjadi ketetapan azab bagi orang-orang kafir. Li'annahum qamat 'alaihim bihil hujjatullah. Kenapa orang kafir menolak Al-Qur'an? Itu dalam rangka untuk menegakkan hujjah bagi orang kafir. Artinya tidak ada alasan lagi di hadapan Allah kenapa dia tidak beriman. Wa qata'a ihtijajuhum, dan terputus hujah-hujah mereka. Falam yabqa lahum adna udrin, sehingga tidak tersisa bagi orang kafir udzur terkecil pun. Wa subhatun yudluna biha, kerancuan-kerancuan tidak tersisa pada orang kafir pun. Loh, saya dulu tidak paham maknanya. Oh, nggak bisa, karena Al-Quran itu apa? Mubin. Ya. Bagi orang beriman seperti tadi. Lebih rinci lagi ayat ketiga ya. Ayat pertama tadi surat Qaf. 3 ayat ini saya sampaikan untuk membangkitkan semangat kita agar kita semangat untuk mempelajari Al-Quran, karena itu tadi hidayah, cahaya, dan ruh, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kita, amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka untuk menghapus dari kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Di surat ini An-Nur, ini juga butuh keseriusan lagi untuk memahami, karena ini sering dibaca. Ayat ini sering dibaca oleh imam-imam dalam sholat. Sampai anak-anak muda yang jadi imam itu senang baca ayat ini. Enak lagi kalau kita ngerti maknanya. Ya, paham maknanya. Surat apa? An-Nur ayat 35. Di sini Allah katakan Allahu nurus samawati wal ardi. Coba kalau diterjemah, Allah itu cahaya langit dan bumi. Atau kalau mau Allah itu menerangi langit-langit dan bumi. Kalau di tafsirnya bisa dilihat di kitabnya Imam Ibnu Qayyim, Ijtima'ul Juyuz. Beliau bahas secara rinci ayat ini, bahwa makna nur, makna cahaya ini ada 2. Secara hissi, makna cahaya yang terang ini secara nyata, dan secara maknawi, bahwa cahaya Allah itu menerangi arsy, menerangi kursi, menerangi langit, menerangi bumi, menerangi bulan. Semua yang terang-terang itu merupakan bias dari cahaya Allah yang disebutkan di ayat ini. Mathalu nurihi,
Ya, permisalan cahaya Allah kamiskatin, seperti miskah. Miskah ini kalau mungkin kita lihat lentera zaman dulu itu sumbunya itu. Nah, fiha misbahun, di sumbu itu ada misbah, ada apinya. Fiha masabihul masabih. Nah, fiha misbahu, al misbahu fi zujajah. Bisa gambarkan ya, ada sumbu, ada apinya. Kemudian al misbah, api yang sumbu yang ada apinya tadi, yang nyala apinya itu fi zujajah, ada di dalam. Zujajah itu kaca. Mungkin kalau kita dulu bilang semprong ya. Sekarang sudah enggak ada lagi orang jual semprong. Nah, az-zujajah itu semprong itu ketika apinya di dalam, kemudian tentu ada minyak dulu, kemudian ada sumbu, ada apinya, ada semprongnya. Ka'annaha kaukabun dzurriyun, seperti bintang yang terang, yang yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatan la syarqiyatan wala gharbiyatan, yang dinyalakan api tadi atau lentera tadi dari pohon mubarak, pohon yang penuh barokah. Zaitunatan, yang pohon tadi mengeluarkan minyak. Lah, minyak yang berasal dari pohon barokah. Nah, kalau di sini zaitun ya sering diartikan zaitun. Zaitun yang barokah itu la syarqiyatan wala gharbiyatan. Nah, maksudnya zaitun yang tidak disinari, hanya dari timur saja. Kalau sore nggak dapat sinar. Tapi di sini maksudnya zaitun yang memang tumbuh di tempat yang bisa disinari ketika pagi sampai sore. Tidak pagi saja, sore enggak, atau sore saja, pagi tidak. Yakadu zaituha yadi'u, hampir-hampir, kata Allah. Ini perumpamaan ya. Hampir-hampir minyaknya saja yang berasal dari tadi pohon barokah itu. Yadi'u, hampir-hampir minyaknya saja itu bercahaya. Minyaknya saja itu sudah bercahaya. Walau lam tamsas hunarun, walaupun belum dinyalakan api. Nurun ala nurin, berarti itu cahaya di atas cahaya. Maksudnya cahaya apinya itu di atas cahayanya apa? Minyaknya tadi. Karena minyaknya saja kata Allah sudah belum kena api sudah bercahaya. Nah, kemudian berarti ada cahaya di atasnya. Yahdillahu linurihi, Allah beri petunjuk kepada cahayanya, kepada cahaya Allah tadi. Man yasha, orang yang dikehendaki. Akan dibahas siapa orang yang dikehendaki. Tentu orang yang tadi minyaknya bagus. Nah, yadribullahul amsala, Allah membuat permisalan. Yadribu di sini Allah membuat permisalan. Linnasi, untuk manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Allahu nurus samawati wal ardi, Allah itu cahaya langit dan bumi. Al-hissi wal maknawi,
maknanya itu hissi dan maknawi. Hissi itu ya secara nyata, ini namanya hissi. Bisa disentuh, bisa dirasa. Seperti cahaya ini kan bisa dilihat, bisa diindra. Wadhalika apa ini? Annahu ta'ala bidzatihi nurun. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya itu cahaya. Allah itu bercahaya. Wa hijabuhu alladzi laula lutfuhu. Hanya saja masih terhijab. Kalau sekiranya bukan karena kelembutan Allah, kata Imam As-Sa'di, bukan karena rahmahnya Allah, kasihannya Allah pada hambanya, la ahraqat sabahati wajhihi, maka akan terbakar. Nah, semua yang terkena ma intaha ilahi basaruhu min khalqihi nurun. Semua yang terkena cahaya itu akan terbakar. Tapi kenapa tidak terbakar semua yang alam ini? Karena terhijab. Wabihi, dengan cahaya Allah ini, istanarul arsyu, bercahaya arsy, wal kursi, demikian juga kursi. Kursi ini di bawah arsy apa di atas? Di mananya langit. Ini kursi ini luas, kata Allah, wasi'a kursi samawati wal ard. Luasnya itu seluas langit dan bumi. Langit saja 7. Wasyamsu, demikian juga matahari. Wal qamaru, bulan. Wan nur, mungkin bintang-bintang ya. Wabihi, dengan cahaya Allah istanaratil jannatu, bercahaya surga. Nah, wa kadzalika an-nurul ma'nawi. Kemudian yang kedua, nur Allah di sini bermakna maknawi. Yarji'u ilallah, yang kembali kepada Allah. Fa kitabuhu, maka Al-Qur'an, atau di sini kitab, maka kitab Allah itu nur. Wa syar'uhu, syariat Allah nur. Nah, syariat Allah itu cahaya. Walaupun kita misalnya hanya diajari oleh Rasul makan dengan tangan kanan. Nah, makan dengan tangan kanan itu cahaya. Kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika makan dengan tangan kanan itu niatnya untuk mengagungkan syariat Allah. Maka harus hadir hatinya. Hadir hatinya ketika dia mau makan dengan tangan kanan. Tadi maunya ngambil pakai tangan kiri. Kebiasaan anak-anak kecil itu makannya pakai tangan kiri. Sampai kadang kalau dibiarkan sampai tua makan pakai tangan kiri. Padahal itu haram hukumnya. Makan dengan tangan kiri itu, minum dengan tangan kiri itu haram. Karena Rasul mensyariatkan, ya gulam kul biyaminik, wahai anak, makanlah dengan tangan kananmu. Maka makan dengan tangan kanan itu merupakan cahaya syariat yang orang tergantung nilai pahalanya itu tergantung bertingkat, tergantung tingkat kehadiran hatinya. Belum tentu orang yang makan dengan tangan kanan itu mendapat pahala. Belum tentu. Kalau hanya kebiasaan saja sementara hatinya tidak ada niat untuk mengagungkan Allah, ya tidak ada pahalanya. Karena Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu harus dengan niat. Dan nilai manusia tergantung niatnya. Ya. Wal imanu wal ma'rifatu, maka keimanan dan ma'rifah
Iman itu yakin ya, keyakinan, pembenaran itu iman. Atau iman itu bermakna al-ilmu rasih, ilmu yang mendalam. Wal ma'rifah, dan ma'rifah fi qulubi rusulihi, di hati-hati para rasulnya, wa ibadihil mu'minin, dan hamba-hamba Allah yang beriman, nurun, merupakan apa? Cahaya. Maka harus semangat kita belajar Al-Quran, harus semangat. Untuk apa? Menambah cahaya di hati kita. Tapi itu harus hadir hatinya, harus ikhlas. Nah, dalam rangka mengagungkan agama Allah, maka Allah akan karuniakan dia istiqomah. Karena dia datang ngajinya meyakini dirinya itu masih penuh kegelapan, perlu cahaya, perlu penerangan. Maka cahaya hati itu juga tergantung dari kuantitas kehadiran orang mempelajari agama Allah ya. Lampu aja kan juga ada watt-watt, mulai 5 watt mungkin sampai ribuan. Maka jangan malas, karena ayat ini memang dibahas untuk membangkitkan semangat. Falaula nuruhu ta'ala, kalau sekiranya tidak ada cahaya dari Allah, latara kamadzulumat, maka akan terkumpul pada hati orang itu kegelapan-kegelapan. Kalau ingin tahu tingkatan kegelapannya nanti di ayat 40. Ayat 40-nya. Nah, karena ini ayat 35. Ayat 40-nya baru dibahas ketika orang itu lalai dari mempelajari Al-Quran sampai hatinya kegelapannya itu zulumat. Zulumat itu jamak. Nah, walihadza kullu mahallin yafqadu nuruhu fasamma zulumati wal hasar. Maka setiap tempat yang tidak ada cahaya Allah, tidak ada cahaya Al-Quran, tidak ada cahaya iman, karena di sini yang dibahas adalah kitab Allah. Maka setiap tempat yang tidak ada atau yang terluput dari Al-Quran, maka itu gelap. Masalu nurihi, permisalahan cahaya Allah itu, alladzi yahdi ilaihi, yang diberi hidayah kepadanya, wa huwa nurul iman. Maka yang dimaksud di sini masalu nurihi, permisalan cahaya Allah, yang dimaksud adalah apa? Cahaya iman. Wal Quran, dan cahaya Al-Quran fi qulubil mu'minin. Permisalan cahaya Allah berupa iman dan Al-Quran di hati-hati orang beriman, kamiskatin, itu seperti sumbu. Berarti sumbu lentera tadi apa itu? Itu cahaya iman, pemahaman Al-Quran, iman terhadap Al-Quran. Fiha misbah. Nah, di sumbu tadi ada misbahnya, ada lenteranya. Untuk apa lentera di sini? Tajma'u nurul masabih baitsu la yatafarraqu dzalika, supaya cahaya itu menyatu, tidak berpecah. Nah, wal misbahu fi sujajati, dan lentera itu ditutup oleh apa? Oleh kaca. Zujajah artinya kaca. Min safaiha wa bahaiha ka'anha kaukabun durriya. Karena bersihnya cahaya itu, apa kaca itu, nah, karena bersihnya dan jernihnya kaca tersebut atau semprong itu, ka'annaha kaukabun durri, seperti bintang. Nah, aimudiun maksudnya bercahaya. Hati orang beriman itu bercahaya. Idho atadur, seperti bercahayanya bintang-bintang.
Nah, yuqadu dzalikal misbah alladzi fi tilka zujajah ad-durriyah. Nah, yang dinyalakan lampu tadi yang ada di dalam kaca itu seperti bintang, dinyalakan dipakai bahan bakarnya itu min sajaratin mubarakatin zaitunatan, ay yuqadu min zaitiz zaitun, dinyalakan dari minyaknya zaitun, dari minyak zaitun, alladzi naruhu min anwari ma yakunu, yang nyalanya itu paling bagusnya cahaya. Wah, mahal ya zaitun harga itu. Nah, saya mungkin bisa dicoba cari sumbu kemudian buat lentera dari minyaknya apa? Zaitun. Tapi yang susah zaitunnya yang seperti yang dimaksud di sini yang susah. Karena ini zaitun adanya di Syam sana pohonnya. Ya. Wallahu alam, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya masih di pembahasan surat apa ini? Berapa? Nur ayat 35. Mudah-mudahan dapat menyinari, menerangi hati-hati kita. Nah, bagaimana efek dari hati yang sudah bercahaya, yang sudah terang, itu dibahas pada ayat berikutnya sampai 39. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.